Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alif Alfian Hidayat, NIM 2050, dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, akan membahas mengenai peristiwa lubang buaya di daerah Cemeduk pada tahun 1965. Pembahasan mengenai sejarah Indonesia, terutama situasi politik tahun 1965 tidak dapat dilepaskan dari peristiwa penting, yaitu Gerakan 30 September atau G30S, yang menjadi tonggak perubahan bangsa. Peristiwa ini mengawali pergantian pemerintahan dari pemerintahan Insinyur Soekarno menuju pemerintahan Jenderal Soeharto yang menamakan diri sebagai Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI menandai munculnya tragedi pembantaian terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pembantaian besar yang terjadi terhadap anggota dan simpatisan PKI tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik sebelum tragedi G30S PKI. Sebagai partai berhaluan keras, kerap kali mengalami konfrontasi dengan partai lain dan golongan lain. Kebencian terhadap PKI juga muncul dalam perebutan peranan dalam politik Indonesia. Sikap anti PKI yang disuarakan oleh golongan Islam terutama dari golongan Nahdlatul Ulama atau NU diawali sejak pemberontakan PKI Musso di Madiun pada tahun 1948. Hal tersebut dikarenakan banyak dari korban adalah orang-orang Islam terutama anggota dan simpatisan NU. Konflik berkepanjangan yang dibumbui dengan isu PKI sebagai dalang G30S memicu kebencian dari golongan Islam terhadap PKI, terutama di Banyuwangi yaitu dari golongan NU. Isu kekejaman PKI tersebut berujung pada penyerangan pemuda Muncar yang terdiri dari pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah terhadap basis-basis PKI di Banyuwangi, yang mengakibatkan matinya 62 pemuda Muncar di daerah Cemeduk. Mayat-mayat pemuda Ansor tersebut dikuburkan dalam 3 lubang yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan lubang buaya Cemeduk. Sebuah monumen dibangun masyarakat untuk menghormati 62 pemuda tersebut yang tewas dalam peristiwa ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu Bapak Mesadi. Beliau merupakan warga daerah Cemeduk. Untuk profesi beliau saat ini adalah seorang buruh dan petani. Untuk lebih jelasnya saya akan mewawancarai beliau mengenai peristiwa lubang buaya di daerah Cemeduk pada tahun 1965. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa PKI menyerang pemuda Ansor? Awalnya dari pemuda Ansor dari Muncar menyerang di Karangasem waktu G30S PKI. Saking banyak orang pandai, lalu dari Muncar semua dari pemuda-pemuda tidak tahu kalau di barat itu sudah dipotongkan kayu besar di jalan. Akhirnya tidak dapat melanjutkan ke barat, akan lari ke timur lagi. Timur sudah ditutup lagi dengan potongan kayu yang besar lagi. Akhirnya pemuda-pemuda itu banyak melarikan diri di daerah Cemeduk. Jadi peristiwa di Cemeduk itu malah parah benar. Akhirnya yang terakhir yaitu banyak pemuda-pemuda Ansor itu banyak yang meninggal. Ya sesudah itu ya akhirnya di daerah Cemeduk itu dinamakan lubang buaya. Itulah ceritanya dulu di peristiwa Karangasem dan lubang buaya dari Cemeduk. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang Bapak ketahui berapa orang yang menjadi korban akibat pertikaian ini? Ya, yang meninggal dari pemuda-pemuda Ansor itu yang di Cemeduk itu perkiraan 62. Saya perkirakan sekian. Dan selanjutnya,
Siapa saja yang menjadi korban akibat dari konflik ini? Ya, yang jadi korban ya semua itu ya dari pemuda Ansor itu. Tidak ada lainnya. Baik, Bapak Misati, terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa gejolak yang terjadi di tingkat nasional dengan munculnya gerakan 13 September merupakan faktor utama terjadinya peristiwa 1965. G13S memicu penyerangan balas dendam dan puncak dari pertikaian ideologi antara PKI dan golongan anti PKI. Konflik yang terjadi antara massa PKI dan agama sebelum G13S menjadi alasan massa anti PKI untuk menghabisi seluruh anggota dan simpatisan PKI. PKI dianggap sebagai partai yang tidak mengenal Tuhan dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga bagi kalangan agama dan terutama bagi kalangan NU, perang melawan PKI sama dengan berperang membela agama. Temedok merupakan basis utama dari massa PKI. Di wilayah selatan selain Karangasem dan Mantekan yang menjadi target sasaran massa Islam untuk dibumi hanguskan. Gerakan 13 September yang terjadi di ibu kota turut memberi sumbangsih terhadap pembenaran massa anti PKI untuk memberantas habis anggota dan simpatisan PKI, termasuk di tingkat lokal yaitu seperti di Banyuwangi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang kata atau kekurangan dalam podcast ini, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.